saat ini saya sedang berada di Poli Jiwa Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dan hari ini saya baru saja selesai melaksanakan pelayanan pada pasien sebagai residen psikiatri di rumah sakit. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Eka Heranti Zain dalam channel Personal Growth. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana kita sebagai residen atau dokter yang sementara pendidikan spesialis mendapatkan ketenangan dalam situasi badai di tengah pandemi saat ini. Ikuti sampai habis ya. Banyak periode waktu di mana kita sebagai dokter residen merasa segala hal berjalan normal. Tapi akhir-akhir ini kita dokter residen menghadapi diri kita berada di posisi yang unik, di mana kita adalah mahasiswa tapi juga dokter yang terjun langsung menangani pasien COVID dan non-COVID di era pandemi. Kita berusaha menyeimbangkan skill dokter spesialis yang kita masih belajar, tapi di satu sisi kita juga harus langsung hands-on menangani pasien di tengah pandemi. Hal ini membuat kita harus menyesuaikan rutinitas kita sehari-hari untuk menghadapi situasi normal baru di tengah ketidakpastian. Shift jaga menjadi lebih berat dari sebelumnya karena kita harus menggunakan alat pelindung diri, terutama untuk teman residen yang bekerja sebagai tim COVID-19 yang harus menggunakan APD level 3. Memang jumlah kunjungan pasien non-COVID berkurang ya, tapi tetap saja dalam pandemi ini setiap shift jaga terasa lebih melelahkan secara emosional dibanding waktu sebelum COVID-19. Kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk berusaha secara fisik dan mental mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sambil berharap kita tetap sehat selama memberikan pelayanan. Nah, untuk komponen edukasi residen, yakni pertemuan ilmiah, pembacaan, atau kuliah secara keseluruhan, beralih ke sistem online menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meeting. Banyak persiapan ilmiah, penelitian, dan publikasi yang kemudian menjadi tertunda karena situasi COVID yang tidak bisa kita paksakan. Dengan semua hal ini, kita memang tidak punya pilihan lain selain menghadapi. Sementara, kehidupan residen memang terkenal dengan tingkat stres yang tinggi. Krisis kesehatan publik saat ini dengan kehadiran COVID-19 menambah stres kita ke tingkat yang lebih tinggi yang kita pun tidak bisa antisipasi sebelumnya. Saat ini adalah situasi yang baru. Emosi kita bisa saja terasa seperti kita sedang naik roller coaster, tidak stabil, bingung, dan panik, tapi semua hal ini adalah normal. Tuntutan belajar dan melayani pasien di situasi saat ini memang berpotensi membuat kita mengalami distress. Survei yang dilakukan oleh American Psychiatric Association menemukan bahwa 48% responden merasa cemas jika terinfeksi. Kemudian 62% khawatir jika orang-orang yang mereka sayangi terinfeksi. Dan 59% merasa bahwa pandemi saat ini berdampak serius terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Dan kita sebagai residen juga merasakan hal ini. Well, teman-teman, nobody here is alone. Tidak ada satupun residen yang sendirian berusaha mengatasi reaksi emosionalnya saat ini. Semua residen di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mengalami hal yang sama. Seorang residen, anggota American Psychiatric Association, bernama Dr. Rana El-Maghrabi, menyampaikan bahwa kendati pun semua residen mengalami kondisi emosional yang cukup berat saat ini, tujuan kita adalah bagaimana agar kita dapat menemukan ketenangan di tengah badai. Residen sudah sering ya menghadapi badai dan cukup kuat ya, masih survive hingga sekarang dalam menghadapi badai.
apresiasi buat semua teman-teman sejawat Residen. Tapi untuk masa badai kali ini, Dr. Rana El-Maghrabi membagi tips untuk mendapatkan ketenangan diri. Tips yang pertama adalah acceptance atau penerimaan. Mulailah menerima situasi saat ini apa adanya. Semakin cepat kita menerima situasi saat ini, semakin siap kita untuk beradaptasi dengan situasi normal yang baru, dan semakin siap kita untuk berpikir hal-hal dalam kehidupan kita yang membutuhkan problem solving. Yang kedua, resilience atau daya pegas mental kita. Temukanlah orang yang bisa menjadi teladan dalam hal resilience yang dimilikinya, yang kita lihat mampu coping menghadapi situasi berat saat ini dengan cukup baik. Dan berbicaralah dengan orang tersebut, lihatlah apa saja yang sudah dia lakukan untuk menghandle situasi saat ini. Jadi mari belajar dari teman sejawat kita yang mampu memperlihatkan kestabilan emosi yang cukup baik dalam pandemi ini. Yang ketiga, well-being atau kesehatan. Gunakanlah metode-metode untuk mengelola atau mengurangi stres yang kita alami, misalnya dengan mindfulness, diet makanan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup ya. Dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, stay connected atau tetap terhubung. Terhubung dengan orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, sahabat kita, teman sejawat kita, komunitas kita. Kita tidak mungkin sanggup hidup sendiri, dan kita selalu butuh orang lain untuk mendapatkan sense of connectedness, yang mana hal ini sangat penting untuk memberikan kita rasa nyaman, rasa kebersamaan, support, dan optimisme. Tambahan dari saya, yang kelima, kindness atau kebaikan. Di luar semua situasi yang tidak menyenangkan saat ini, kita pun masih bisa tersenyum saat kita mendapatkan kebaikan kecil dari orang lain melalui kata-kata suportif, donasi APD, vitamin, dan makanan dari komunitas yang peduli. Bukan harga materinya ya, tapi pesan kebaikan yang suportif yang disampaikan dengan tulus yang bisa meringankan hati kita saat kita melakukan pelayanan. Jadi belajar untuk melakukan kebaikan dalam koridor kebenaran dan ketulusan yang dibutuhkan oleh orang lain. Karena memberi dan menerima kebaikan yang demikian adalah sama-sama bisa membuat nyaman. Nah, teman-teman sekalian, cukup 5 hal sederhana tersebut kita lakukan agar kita mendapatkan ketenangan di tengah badai saat ini. Ingat, badai pasti berlalu. Saya ingin teman-teman Residen semua tahu bahwa tidak ada yang sendirian menghadapi situasi saat ini. Dengan izin Tuhan, kita bisa dan akan melalui semua ini secara bersama-sama. Dan pada akhirnya, pusat dari badai yang dihadapi adalah keheningan, kedamaian, dan ketenangan. Tetap semangat dan ingat tetap tenang, tapi tetap waspada. Jika teman-teman merasa bahwa ya teman-teman sekalian ternyata tidak mudah ya untuk berbicara dengan menggunakan masker 3M yang mirip dengan masker N95. Sementara itulah pekerjaan saya sehari-hari, bagaimana agar melakukan konsultasi yang efektif terhadap pasien-pasien yang datang ke polipsikiatri. Bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ya. Terima kasih.